Kembali ya teman-teman semuanya, selamat datang di channel SM Vintage. Di video kali ini kita akan review secara detail dan secara lengkap untuk aplikasi pinjaman online 360 Kredi di tahun 2025 ini. Apakah kita sebelum mengajukan pinjaman di aplikasi kredit 360 Kredi ini kita bisa menjadikan video ini sebagai bahan perhatian teman-teman semuanya. Apakah layak atau tidak, karena di sini kita akan bahas secara lengkap mulai dari bunga, jadwal pembayarannya, cicilannya, kemudian juga limitnya teman-teman semuanya beserta dengan tenornya. Untuk aplikasi 360 Kredi ini adalah aplikasi pinjaman online yang sudah bersertifikasi otoritas jasa keuangan teman-teman semuanya, jadi kalian tidak perlu takut untuk mengajukan pinjaman di aplikasi 360 Kredi ini. Kemudian juga untuk jumlah pinjaman maksimum di aplikasi 360 Kredi ini yaitu di angka 80 juta rupiah dengan tenor 3 sampai dengan 12 bulan. Bunganya di angka 0,03% sampai dengan 0,3%. Namun untuk bunganya biasanya itu berada di antara 0,2 sampai dengan 0,3% per hari. Untuk aplikasi pinjaman online 360 Kredi atau rata-rata pinjol yang ada itu biasanya bunganya itu di angka 0,3% per hari ya. Ini per hari teman-teman semuanya, kalian harus ketahui itu. Nah, kemudian keunggulannya pencairan cepat, bunga rendah dan aman. Jadi nanti kita akan cek ya teman-teman semuanya untuk bunganya seperti apa teman-teman semuanya. Nah, untuk aplikasi 360 Kredi ini, untuk cara pengajuan di aplikasinya ini pastinya membutuhkan identitas pribadi teman-teman semuanya seperti KTP, verifikasi wajah, kontak darurat dan juga informasi rekening bank. Dan untuk pengajuan di sini gue ada trik buat kalian yang nekat pinjam di aplikasi ini atau yang mau pinjam di sini, yaitu pada saat pengisian informasi pribadi kalian wajib mengisi sesuai dengan KTP kalian, wajib sinkron. Kemudian juga untuk informasi pekerjaan nantinya akan disuruh memasukkan pendapatan bulanan kalian, dan saya sarankan kalian mengisi pendapatan bulanan itu minimal di angka 4 sampai dengan 6 juta teman-teman semuanya, agar mendapatkan limit yang lebih besar pastinya, karena aplikasi pinjaman online itu memberikan limit pinjaman sesuai dengan penghasilan per bulan kita. Kemudian untuk kontak darurat, pastikan kontak darurat yang kalian masukkan lebih bagus lagi kalau kalian menggunakan nomor kontak darurat yang tidak pernah mendaftar di pinjol teman-teman semuanya. Dan kontak darurat tersebut pastikan kontak darurat orang yang betul-betul tidak memiliki riwayat galbay atau dan juga kontak darurat tersebut juga tidak sudah lama aktif ya, bukan nomor baru, bukan nomor kedua kalian, dan apalagi nomor yang belum diaktifasi teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi kalian wajib perhatikan hal tersebut agar lebih mudah di ACC. Kemudian juga aplikasi 360 Kredi ini sudah bisa cair ke semua jenis rekening bank ya, seperti BRI, BCA, Mandiri, BNI dan lain-lain, itu sudah semua bisa. Namun minusnya belum bisa dicairkan ke e-wallet atau dompet digital teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, agar lebih mudah di ACC aplikasi ini juga pastikan kalian tidak memiliki riwayat galbay di aplikasi lain ya teman-teman semuanya, atau riwayat keterlambatan bayar, karena itu akan sangat berpengaruh mau di ACC atau tidak teman-teman semuanya, seperti itu. Dan di sini saya akan menunjukkan untuk sistem cicilan, jadwal pembayaran pinjaman beserta bunga di aplikasi 360 Kredi ini. Kemudian nanti juga saya akan memberitahu apakah worth it pinjam di sini atau tidak. So langsung saja kita bahas teman-teman semuanya. Ya, di aplikasi 360 Kredi ini di sini dengan jelas kita bisa melihat semuanya untuk jumlah pinjaman ya. Di sini kita bisa lihat ya. Ini pinjam sekitar 1.200.000 teman-teman semuanya, 1.100.000 atau 1.200.000 ini gue lupa teman-teman semuanya ya. Kemudian di sini 100 hari periode atau 3 bulan lebih ya. Dengan periodenya itu 4 periode atau 4 kali bayar teman-teman semuanya. Dan di sini sudah jelas ya. Untuk pembayaran pertama itu di tanggal 11 bulan 5 2025 ya, dengan pembayaran senilai Rp1.155.000 ya. Jadi ya ini memang sangat besar teman-teman semuanya ya untuk pembayaran pertamanya. Dan yang kalian harus ketahui untuk pembayaran pertamanya ini jatuh tempo 15 hari setelah pencairan. Jadi memang kalian dituntut hampir melunasi pinjaman tersebut, pokok pinjaman atau jumlah pinjaman yang cair masuk ke rekening kalian itu di 15 hari setelah cair ya teman-teman semuanya. Jadi memang agak tidak worth it ya teman-teman semuanya untuk jenis cicilan seperti ini. Kemudian untuk cicilan keduanya ini semakin berkurang ya, di tanggal jatuh temponya di tanggal 10 bulan 6 dengan nominal 247.000 ya. Jadi ini agak selisih 1 bulan ya, hampir 1 bulan teman-teman semuanya ya. Kemudian berikutnya jatuh temponya di tanggal 20 bulan 10 ya, dengan nominal 181.000. Kemudian cicilan keempat yang terakhir itu di 04 tanggal 4 bulan 8 ya teman-teman semuanya. Jadi memang agak
berat di awal teman-teman semuanya untuk sistem cicilan di aplikasi 360 Kredi ini teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan memberitahu apakah worth it atau tidak pinjam di aplikasi ini. Saya rasa tidak worth it ya, karena ini hampir sama seperti pinjol semi ilegal. Nah ini saya katakan semi ilegal karena kalian harus melunasi pokok pinjaman tersebut selama 2 minggu ya, atau 15 hari setelah pencairan teman-teman semuanya. Karena kita tahu sendiri banyak sekali aplikasi pinjaman online yang memberikan sistem cicilannya satu periodenya itu atau satu kali bayar itu jangka waktunya 1 bulan ya teman-teman semuanya selama pembayaran. Dan setiap nominal pembayaran itu sama. Ya, itu adalah aplikasi pinjaman online yang worth it menurut saya teman-teman semuanya. Nah, jadi saya rasa sudah cukup untuk pembahasan tentang aplikasi 360 Kredi ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalian bisa cek video saya tentang rekomendasi pinjaman online teman-teman semuanya. Di situ saya menjelaskan semuanya tentang pinjaman online yang worth it yang mana teman-teman semuanya. Jadi saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa dukungan kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini.